Jangan lupa subscribe, like, dan komen akun ini untuk mendapatkan informasi update dan terkini. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah tentang pengembangan keterampilan bernegosiasi. Pengertian negosiasi. Jika dilihat secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate serta to be negotiating yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Kata ini memiliki turunan lain, yaitu negosiasien, yang dilansir dari Investopedia. Negosiasien memiliki arti kegiatan dalam merundingkan atau membicarakan sesuatu dengan pihak lain demi mencapai suatu kesepakatan. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Dalam kegiatan negosiasi, setiap pihak akan mencoba untuk merujuk pihak lainnya untuk menyetujui sudut pandangnya. Dengan bernegosiasi, maka setiap pihak yang terlibat akan berusaha untuk menghindari perdebatan atau pertengkaran dan menyepakati suatu wujud kompromi. Jadi, pengertian negosiasi secara umum adalah suatu wujud interkasih sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Mereka yang melakukan negosiasi ini biasa disebut dengan negosiator. Bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya terdapat dua bentuk komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Sifat komunikasi verbal ini adalah memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi yang baik, sehingga tujuan penyampaian pesan utamanya pesan bisnis dapat tercapai. Misalnya saja, membuat dan mengirim surat pengantar barang, membuat dan mengirim surat teguran atau peringatan, membuat surat permintaan barang, surat pemesanan barang, surat penawaran barang. Komunikasi bisnis yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim atau menerima pesan. Secara umum untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis seseorang dapat menggunakan tulisan maupun lisan, sedangkan untuk menerima pesan bisnis, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan manusia bukan dengan menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, body language. Misalkan saja, menggertakkan gigi sebagai tanda sedang marah. Mengerutkan dahi sebagai tanda sedang berpikir keras. Gambar pria dan wanita yang dipasang di pintu toilet. Menganggukkan kepala sebagai tanda mengiyakan atau mengerti. 5 langkah proses negosiasi. Untuk menjadi sukses di dunia profesional, kita harus terampil dalam bernegosiasi. Dalam kehidupan berkarir, sadar atau tidak kita sering melakukan negosiasi. Misalnya, ketika kita mencari strategi untuk mencapai kesepakatan bersama dengan supplier, atau ketika kita berdiskusi tentang target penugasan dengan atasan. Lalu, bagaimana proses negosiasi dalam dunia kerja? 1. Perencanaan dan persiapan. Salah satu cara menjadi negosiator yang hebat adalah dengan memiliki pemahaman yang dalam tentang permasalahan yang akan diutarakan saat negosiasi. Kita perlu tingkatkan pengetahuan kita tentang jenis permasalahannya, penyebabnya, dan tujuannya agar proses negosiasi lebih terarahkan. Pastikan juga untuk fokus pada kelebihan tuntutan kita dan sebisa mungkin perbaiki kekurangan. Strategi lainnya adalah dengan melakukan counterpart background check, mencari informasi sebanyak mungkin tentang lawan bicara Anda. Cari tahu siapa mereka, apa ambisi mereka, apa pandangan mereka, dan apakah mereka punya keinginan terdalam. Dengan mengetahui hal-hal ini, kita bisa mencari poin penting yang akan berdampak pada proses negosiasi. Carilah peluang untuk berargumentasi dengan mengajukan berbagai fakta dan data yang sesuai. 2. Peraturan negosiasi. Langkah kedua yang dapat memperkuat proses negosiasi adalah membuat pedoman dalam bernegosiasi. Tetapkan aturan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah mengetahui siapa saja yang terlibat dan di mana negosiasi akan berlangsung, cari tahu apa saja yang berkaitan dengan isu negosiasi ini dan prosedur apa yang harus dipatuhi jika terjadi ketidaksepakatan. Kita juga perlu mempersiapkan strategi untuk menghadapi situasi terburuk. Jika kedua belah pihak tidak dapat memecahkan masalah, buatlah antisipasi, hal-hal apa saja yang kita bisa kompromikan.
Dalam situasi apa saja kita menolak permintaan mereka. 3. Klarifikasi dan justifikasi. Dalam tahap inilah kedua belah pihak memaparkan keinginan mereka. Kita akan merasa bersyukur telah membuat perencanaan yang matang, karena dengan menguasai topik negosiasi, kita akan lebih unggul ketika menyampaikan tuntutan. Kita bisa dengan lancar menjelaskan mengapa tuntunan ini penting dan mengapa kita menuntut hal ini. Keahlian bernegosiasi adalah kemampuan untuk memperkuat, mengklarifikasi, menunjang, membenarkan, dan memberikan data kepada pihak lain untuk mendukung posisi kita. Tetapi apapun pendekatannya, distribusi atau integratif, sebaiknya jauhi konfrontasi. 4. Tawar-menawar dan pemecahan masalah. Keterampilan bernegosiasi, pada dasarnya, adalah menyelesaikan masalah dengan mencapai kompromi antara kedua belah pihak. Ketika kita dihadapkan dengan konflik kepentingan, kita harus menerobos dengan berbagai strategi negosiasi untuk mencapai situasi yang adil bagi keduanya. Disinilah kita memberikan upaya sepenuhnya untuk menerapkan berbagai pendekatan. 5. Penutupan dan implementasi. Seorang master negosiator adalah yang dapat membentuk kesepakatan bersama. Tetapi tidak berhenti di sini, kita juga harus menentukan aturan untuk aktualisasi dan pemantauan. Apakah kita akan closing secara formal atau informal? Dengan kontrak atau cukup jabat tangan? Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen antara kedua belah pihak. Tidak ada langkah mudah untuk menjadi negosiator ulung. Perlu proses untuk latihan dan pentingnya dedikasi. Ada banyak pendekatan untuk membuat kesepakatan lebih cepat, seperti mempelajari hit table selama tahap persiapan. Siapapun mampu menjadi negosiator yang terampil, selama mendapatkan pelatihan yang tepat. 5 cara bernegosiasi dalam situasi sulit. Pertama, tetapkan tujuan dan tuliskan. Kita perlu memikirkan aspek kesepakatan yang tidak bisa dinegosiasikan dan apa yang bisa kita berikan saat bernegosiasi. Dalam proses negosiasi, kita harus bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang berada di luar tujuan kita. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang kita inginkan adalah hal yang perlu kita lakukan dalam semua jenis negosiasi. Saat lawan membuat permintaan yang tidak masuk akal, kita harus kembali lagi ke tujuan awal sebelum mulai bereaksi. Kedua, paham dengan posisi lawan kita. Jika kita paham dengan posisi lawan, maka kita bisa membuat argumen yang lebih meyakinkan dan meningkatkan peluang kita memenangkan negosiasi. Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ketiga, lakukan riset dan identifikasikan pendekatan yang akan digunakan. Misalnya saja, kita ingin melakukan negosiasi gaji, itu artinya kita harus mengetahui apa kualifikasi yang dimiliki dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan posisi seperti yang akan diminta. Melakukan riset sebelum bernegosiasi akan mencegah kita meminta sesuatu yang tampak tidak pantas dan tidak sopan untuk dilakukan. Keempat, bidik target yang tinggi tapi masuk akal. Lakukan penelitian untuk mengetahui dasar negosiasi yang akan kita gunakan. Kami sangat menyarankan kita untuk meminta lebih dari yang diharapkan. Hal ini bermanfaat agar lawan kita memiliki ruang untuk bernegosiasi. Misalnya saja seperti ini, kita tertarik untuk membeli rumah dengan harga 1 miliar rupiah. Setelah melakukan penelitian di pasar dan menilai properti yang akan dibeli, maka kita memutuskan akan membutuhkan dana sekitar 50 juta rupiah untuk memperbaiki rumah tersebut sebelum bisa ditinggali. Penjual rumah pasti sudah menetapkan harga yang lebih tinggi, maka kita bisa membuat tawaran sekitar 800 juta dan menyebutkan faktor perbaikan yang perlu kita lakukan dalam negosiasi. Jika kedua belah pihak jujur, maka situasi win-win akan dengan mudah didapatkan. Kelima, berfokus pada masalah. Selama proses negosiasi, kita bisa saja mudah terjerat dalam berbagai kebutuhan dan melupakan tujuan kita dalam bernegosiasi. Tetaplah berfokus pada masalah dan tujuan yang ingin kita dapatkan. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih.